Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, Pak. Win. Oh iya. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Oh, iya. Tadi pelajaran apa ya tadi? Tadi pelajaran bahasa Indonesia, Pak. Tapi sudah selesai ya? Iya, Pak. Oh iya. Pak Guru, terima kasih loh. Ini kayaknya baru kali pertama Ulin datang ke sini ya, gini. Iya, Pak. Nah, tadi siapa yang suruh datang ke sini, Ulin? Tadi disuruh oleh ibu wali kelasnya, Pak. Oh, begitu ya. Iya, Pak. Nah, sudah tahu maksud dan tujuannya Ulin datang ke mari. Ya, sudah, Pak. Tadi sempat dikasih tahu juga oleh ibu wali kelas tentang masalah saya, masalah nilai bahasa Inggris tidak mencapai KKM atau nilai-nilai tugas yang lainnya, Pak, di bawah standar ya, Pak. Oh iya, itu Pak Guru sudah pernah ngobrol-ngobrol ya, kan disampaikan oleh wali kelasnya. Lalu Pak Guru coba tanya ya, cross check lah gitu di guru mapel ya, Ibu Asri itu. Jadi ya sama seperti yang Ulin sampaikan tadi itu ya. Sebelumnya Ulin sudah pernah mengikuti konseling, mungkin dulu atau SMP sudah pernah atau belum? Belum, Pak. Jadi baru kali ini ya. Ya, Oh, iya. Nah, jadi kalau terkait dengan masalahnya Ulin ya, yang kita ngomongin, ngobrolin gitu ya, ini disebut dengan konseling individu ya. ya, Konseling individu itu merupakan suatu kegiatan yang membantu permasalahan siswa ya, bagaimana mengentaskan permasalahan yang ada. Yang mana Pak Guru sebagai konselor yang akan membantu memfasilitasi Ulinnya sebagai konseli ya, ya, Pak. siswa yang lagi dalam kondisi bermasalah. Ya, Tenang aja Ulinnya, yang kita bicarakan ini Pak Guru akan jaga. Ya, begitu juga Pak Guru berharap aktivitas kita hari ini ya, Ulin bisa jaga ya, jaga kerahasiaannya. ya, Pak. Nanti dalam penyampaian masalah pun Ulin itu harus ada keterbukaan dengan Pak Guru ya, suka dan rela, suka rela ya menyampaikannya ya. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang Ulin mau tanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, kalau begitu bisa kita lanjut? Ya, bisa, Pak. Sudah siap ya? Ya, siap. Oke, sekali lagi ya Pak Guru sampaikan, Pak Guru berharap Ulinnya dari Ulin semangat ya, optimis, percaya juga pastinya Pak Guru bahwa apa yang kita bicarakan nantinya ya insya Allah akan memberi solusi lah dari permasalahan ini ya. Jadi Pak Guru sangat butuh keaktifan dari Ulin dalam menyampaikan masalahnya ya. Ya. Pak Guru persilakan Ulin untuk menyampaikan apa masalah-masalahnya. Ya, Terima kasih, Pak. silakan. Ya. Memang ada masalah-masalah ya, Pak, yang saya alami selama ini atau yang saya tutupi ya. Saya tidak berani ngomong kepada ibu bahasa Inggris yang mengajar mata pelajaran bahasa Inggris ya, Pak. Iya, Atau para teman-teman takut malu ya, Pak, takut ditertawai oleh teman-teman. Iya, Pak. benar. Ya. Kalau di kelas tuh Ya, ya, Pak. seperti itu. Ada masalah ya, Pak. Ya, beberapa masalah ya, yang kurang ya, malas belajar ya, Pak. Ya, ada berarti contohnya kesulitan menghafal kosakata. Dampaknya itu Ya, ya. dampaknya ya, Pak. Akibat dari malas belajar. Iya, Pak.
Terus? dan sulit menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia ya. Iya. Ya Pak. Dan juga mendapat nilai-nilai di bawah standar ya Pak. Nilai-nilai tidak mencapai KKM atau nilai-nilai yang tidak ya itu ya Pak. Oh, nilai-nilai ulangan Ya, harian, ulangan ya. harian ya. Nilai apa? Tugas, Ya Pak. Hah? Mid semester juga ya? Ya Pak. Ya. Dan saya harap juga ya Pak, Iya. Pak bisa membantu saya dalam mengatasi solusi ini ya Pak. Oh, ya insya Allah ya, Pak. kita akan coba dari obrolan-obrolan ini ya. Ya, Pak Guru berharap sih tidak sepenuhnya dari Pak Guru ya. Iya Pak. Tentu dari penerimaan Ulin pun juga harus sama ya. Kita kolaborasi Ulinnya. Ya. Gitu. Jadi tidak sepenuhnya semuanya itu dari Pak Guru ya. Tapi sebelum menemukan solusi ya Pak Guru harus menggali ini. Masih kurang nih Pak Guru belum mengerti betul apa masalah-masalah Ulin ya. Nah kalau di rumah itu apa aja sih kegiatan hariannya Ulin? Oh ya Pak. Kalau kegiatan-kegiatan saya yang di rumah ya Pak ya. Iya. Sepertinya ya bangun pagi, Iya. ya merapikan tempat tidur, Iya. ya, pekerjaan rumah seperti menyapu, ya ada lain dan yang lainnya Pak. Ada macam-macam lagi pekerjaan, ya Pak. Ya bersiap untuk ke sekolah, ya. Iya. Selepas pulang sekolah juga masih ada lagi, ya, kita istirahat sejenak, ya, baring-baring sedikit, dan sore ya juga ada kegiatan mencari makanan hewan ya, kambing. Punya kambing di rumah ya? Sapi ya Pak. Ada sapi juga? Ya, juga ada ya Pak. Dan senang ada bermacam-macam lagi ya permainan yang saya ikuti ya, contoh senang bermain bola kaki, takraw, Main dengan teman-teman ya, di sekelompok ya. dekat-dekat rumah itu Ya atau? Pak, senang Gitu ya. berkumpul-kumpul sama teman-teman, duduk-duduk bareng ya. Duduk-duduk barengnya ngapain? Ya bercerita apa. Gitu ya. Nah, itu kan yang di rumah ya Ulin ya. Kalau yang di sekolah, memang Pak Guru tahu kan, Ulin ini kan anggota Paskibra. Iya Pak. Itu latihannya berapa kali dalam satu minggu? Oh, itu. Kalau dalam seminggu itu bisa mencapai 3 atau 4 kali ya latihannya Pak. Dan juga bisa sampai kalau ada waktu pagi, kalau ada kegiatan ekstra atau bersih-bersih lingkungan, dari pihak guru bisa mengantisipasi dengan guru-guru apa olahraga ya Pak, kebersihan apa, bisa meminta waktu sedikit untuk anggota paskibraka untuk latihan, waktunya 1 atau 2 jam begitulah. Oh ya, berarti kegiatan fakultatif gitu ya. Iya, Dalam arti tidak belajar di dalam kelas, tapi Iya. belajarnya di luar Luar kelas. kelas. Ya, dengan contohnya belajar tentang kebersihan, membersihkan lingkungan. Iya. Di saat itu kalian diminta untuk latihan paskibra Iya. gitu ya. Oh, gitu ya. Ya. Kalau di saat pelajaran bahasa Inggris ya Iya Pak. di kelas itu apa sih yang Ulin lakukan gitu? Ya, mendengar ya arahan dari atau omongan dari bapak ibu guru, latihan apa, hanya melihat lalu ya tidak menulis apa ya yang ibu guru jelaskan ya kepada kami, tidak sama dengan teman-teman lain ya. Kalau mendengar mereka menulis artinya apa, kata-kata. Kalau saya kan kurang tertarik ya untuk belajar bahasa Inggris karena banyak bolak-balik kata apa, cara bacanya juga Iya. ya, Oh. tidak sama ya. Tulisannya
tulisannya Name contohnya, Ya. tapi dibacanya beda gitu aja. Tidak sama bahasa desa, tulis itu, baca itu, ya Pak. Oh, begitu. Ya. Oke, kalau disuruh membentuk kelompok kerja atau kelompok tugas ya, Ya. membentuk kelompok itu Ya. apa yang Ulin lakukan bersama teman-teman? Ulin aktif atau bagaimana? Tergantung ya Pak, kalau dalam kelompok saya ya banyak yang pintar atau pintar bahasa Inggris, kalau tidak juga ya hanya bermain cerita-cerita saja atau bercerita atau ya yang lain ya. Ya. Oh, jadi berangkat dari kurang minatnya Ya, tadi itu kurang Ulin ya, minat tadi ya. kesulitan memahami kosakata dan Ya. mengartikan kalimat bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu yang bikin Ulin malas ya. Iya Pak. Tidak semangat ya. Tidak semangat. Tapi tetap kan ngikut pelajaran bahasa Inggris. Ya tetap. Ya, begitu sih juga yang Pak Guru dengar langsung dari guru mapernya Ulin ya. Iya, Pak. Untuk kegiatan di rumah, kalau pada maghrib atau pada isya itu Iya. apa yang Ulin lakukan? Kalau habis pada maghrib atau isya ya senang menonton film, sinetron yang lain, senang mendengarkan musik ya, atau bermain game ya Pak. Iya. Nah itu kalau filmnya Ulin suka film apa? Ya kalau filmnya film Indonesia ya Pak, sinetron apa cinta biasa muda ya, mengenal cinta ya Pak. Ya, sinetron yang paling disukai ya Pak, anak-anak ya, sinetron perang ya, sinetron barat-barat ya Pak, biasa ada perang-perangnya ya Pak. Ya, dan juga itu saja Pak ya. Tadi kalau musik, jenis musik apa yang Ulin suka? Musik ya pop daerah atau dangdut ya, pop Indonesia ataupun barat juga ya, sedikit ya barat. Oh ya. Nah, tapi intinya Ulin suka ya Iya. mendengar musik itu suka, Iya suka, sangat suka. sangat ya. Iya. Baik, dari yang sudah apa? Tapi sebelumnya Pak Guru ingin tanya dulu terkait dengan rasa malas ya Ulin ya. Iya Pak. Kalau Pak Guru skalakan ya 1 sampai 10, yang mana 10 itu tingkatnya kan tinggi ya. Iya, Pak. Berarti tinggi rasa malasnya. Iya Pak. Ulin untuk belajar bahasa Inggris ya. Itu rentangannya 1 sampai 10 dengan pastinya 1, 2, 3 itu semakin kecil angkanya ya semakin rendah ya rasa malasnya. Ulin berada pada rentangan berapa sih? Kalau rentangan dari skala itu ya Pak 1 sampai 10 ya. Iya. Kalau malas belajar saya ada di angka 8 ya Pak. Itu cukup besar juga ya. Iya Pak. Memang apa? Kurang minat ya, Ya, kurang dengan minat. bahasa Inggris ya. Ya. Ini dampaknya nih Ya. kan bahaya nih Ulin ya. Ya. Untuk masa depannya Ulin ya. Syukur sekali Ulin memiliki wali kelas yang peduli, guru mata pelajarannya Ulin juga peduli ya. Karena Pak Guru tahu lah Ulin kan juga andalan di sekolah ya untuk kalau paskibra ya. Kemarin kan Pak Guru sempat dengar tuh untuk utusan kabupaten ya Ulin ya. Iya. Bahkan promosinya ke calon ke provinsi juga ya Ulin ya. Ya baiknya dari yang bisa Pak Guru tangkap dari apa yang sudah Ulin sampaikan terkait dengan masalah kesulitan memahami pelajaran bahasa Inggris. Yang mana Ulin ini kan tetap ikut kegiatan pelajaran bahasa Inggris ya, tapi kok agak kontra dengan
nilai yang didapatnya kok malah rendah atau di bawah KKM ya Ulin ya. Ya. Nah, yang bisa Pak Guru tangkap itu permasalahan Ulin itu, Ulin belum, yang pertama ya, belum menemukan gaya belajar yang efektif. Itu yang pertama. Ya, ini Pak Guru kan tentu berangkat juga dari pengalaman-pengalaman Pak Guru dalam menangani masalah, dan Pak Guru membaca-baca ya dari petunjuk operasional bimbingan konseling ya. Juga tuh Pak Guru kuliah juga ya. Jadi itu yang bisa Pak Guru tangkap ya. Lalu yang kedua terkait dengan waktu gitu ya, sepertinya Ulin ini ya yang Pak Guru bisa tangkap itu belum memiliki atau membuat jadwal khusus untuk belajar gitu, lebih untuk belajar bahasa Inggris ya. Karena kalau dari aktivitas kan tadi aktivitasnya Ulin cukup banyak juga ya. Tapi Pak Guru sendiri belum mendengar itu mana sih waktu alokasi waktu yang Ulin khususkan lah untuk belajar bahasa Inggris. Nah, dari 2 poin itu ya, sekali lagi ya, Guru ulang ya, Ulin ya. Yang pertama, Ulin belum menemukan gaya belajar yang efektif. Lalu yang kedua, Ulin belum membuat jadwal belajar. Nah, ini 2 poin ini nih. Ya, yang menjadi pokok permasalahan Ulin, yang mana akhirnya ya mendapatkan nilai pelajaran bahasa Inggris di bawah KKM ya. Nah, kira-kira menurut Ulin bagaimana, atau apa yang Ulin harapkan dari kegiatan kita kali ini? Yang saya harap dari kegiatan kita kali ini ya, Pak bisa membantu saya dalam kegiatan, dalam meningkatkan ya, membantu ya. Ya, tenang aja Ulin ya. Jangan terlalu tegang ya. Ya, tapi sepakat tidak nih Ulin dari 2 permasalahan dari 2 pokok permasalahan tadi itu? Menurut Ulin, Pak Guru sudah pas tidak ya dalam memahami permasalahan Ulin itu? Ya, sudah Pak. Benar nih, tidak ada keterpaksaan nih? Ya, Pak, tidak. Ya, baik, kalau dari permasalahan Ulin, berangkat dari permasalahan Ulin itu, jadi Pak Guru akan memberikan ya solusi itu dengan menggunakan teknik konseling berfokus pada solusi ya. Yang mana teknik khususnya atau istilahnya teknik intervensinya menggunakan scaling question dan miracle question gitu. Untuk scaling question seperti yang tadi sudah Pak Guru tanyakan, skala itu ya, Ulinnya rasa malasnya Ulin itu berada pada tingkat berapa, itu contoh scaling question. Lalu kalau miracle questionnya ya nanti Pak Guru akan berikan beberapa pertanyaan ya terkait permasalahan, sehingga kita bisa menemukan segera apa solusi yang bisa kita lakukan ya. Ulin ya, dari sini Ulin bisa sepakat? Ya, bisa. Oke. Selanjutnya ya, tadi kan Ulin sudah sampaikan bahwa banyak tuh dari waktu yang ada itu banyak Ulin lakukan kegiatan itu kan di rumah ya Ulin ya. Iya Pak. Ya kan namanya di sekolah itu berapa jam ya, lebih kurang 7 atau 8 jam Ulin ya, tapi
selebihnya kan dari 1 kali 24 jam ini waktu kita ada di rumah ya. Iya. Nah, seandainya di rumah tidak banyak kegiatan yang dilakukan, kira-kira apa yang akan Ulin lakukan? Ya. Saya akan meluangkan waktu untuk belajar bersama teman-teman ya Pak. Teman-teman yang bagaimana itu, Ulin? Teman-teman ya, semacam teman kelas atau teman-teman yang mengerti bahasa Inggris ya Pak. Oke, bagus ya. Ya, Pak. Seandainya besok pelajaran bahasa Inggris ya. Ya, Pak. Nah, apa yang Ulin persiapkan sekarang? Ya, yang saya akan persiapkan ya Pak. Ya, Membawa buku kamus, grammar, membawa catatan bahasa Inggris, atau membawa tugas-tugas yang diberi oleh Pak Guru ya Pak. berarti Ulin ini sudah ada pemahaman ya. Ya, Apa yang harusnya itu bagaimana sih ya? ya Pak. Itu bagus ya. Ya Pak. Bagus. Hmm. Kalau di kelas saat pelajaran bahasa Inggris ya, apa yang akan Ulin lakukan? Belajar ya Pak, belajar bersama ya, seperti yang tadi saya omong ya Pak, belajar bersama teman-teman ya Pak, untuk mencari apa ilmu apa, mencuri ilmu ke teman-teman yang mengerti bahasa Inggris atau ke teman kelas, teman-teman kakak kelas ya, Iya. bisa mencari ilmu ya Pak. Iya. Tapi berarti selama ini Ulin tidak lakukan ya, hal yang semacam itu tidak Ulin lakukan. Ya belum pernah Pak. Belum pernah ya. Ya, Pak. Karena tadi rasa malu itu Ya ya. Pak. Oh begitu. Baik ya. Itu juga menjadi sebuah tantangan ya Ulin ya. Karena Pak Guru tidak yakin sih sepenuhnya kalau Ulin itu sangat besar rasa malunya. Buktinya kan Ulin aktif di Paskibra ya. Ya. Hanya memang bahasa Inggris ini itulah menjadi kesulitan tersendiri ya buat Ulin ya. Ya. Nanti ya belum bisa memahaminya ya. Oke. Nah, tadi di Pak Guru kalau suka mendengarkan musik. Benar ya Ulin ya? Ya benar. Salah satu musiknya yaitu musik pop barat. Bagaimana kalau musik pop barat itu menjadi cara gitu untuk Ulin belajar bahasa Inggris? Artinya sambil mendengarkan musik bahasa Inggris itu Ulin pernah tidak Ulin untuk coba untuk mengartikan liriknya ya? Nah, tentu kan nanti kita bisa tahu tuh ya, kita menemukan kosakata baru itu bagaimana menurut Ulin? Pak, bagus juga ya Pak. Boleh saya coba bisa mengartikan ya musik itu, lagu itu ke arti-arti atau kata-kata ya Pak. Ini berarti memang belum pernah Ulin coba? Belum Pak, hanya mendengarkan saja ya Pak musik-musik. Oke. Nah, seandainya Ulin sudah bisa bahasa Inggris ya, Ya Pak. kira-kira apa yang akan Ulin lakukan kalau Ulin sudah bisa bahasa Inggris? Ya. Bisa ya Pak, ya bisa. Kalau seandainya saya sudah bisa ya Pak, saya Ya. bisa. Saya membuat
saya akan menuliskan puisi nanti ya Pak, menulis puisi dalam bahasa Inggris ya, atau bernyanyi berkaraoke bersama teman-teman menggunakan bahasa Inggris ya Pak. Itu kalau di Flores ini ya Pak Guru tinggalnya, Ya, kalau style musik itu waduh luar biasa, rasanya rumah Pak Guru mau hancur ya. ya, Dan seringnya Pak Guru denger musik itu bahasa Inggris gitu ya. Tapi coba ya, saya rasa Ulin kan anaknya cukup gaul juga ada ya, coba ya, perlu dicoba itu ya Ulin ya, saat kumpul-kumpul dengan teman ya, jangan hanya main lagu bahasa Indonesia, coba juga dengan bahasa Inggris ya. Nah kalau lagi ada acara misalnya syukuran atau pernikahan ya, karena ada tuh kesempatan untuk karaokean ya Ulin ya. Nah, bisa tidak diberikan tidak kesempatan kita untuk bernyanyi atau nyumbang lagu itu? diberikan hanya tapi malu-malu ya Pak. Oh, Terbiasa ya. yang biasa ya. Ya Pak. Ya. Nah, kalau dari yang tadi tuh dengerin musik, coba ya Ulinnya, coba hafalin musik pop barat yang disuka ya. Ya Pak. Musik barat lah gitu ya. Nanti kalau sudah berangkat dari suka itu kan kita mulai coba apa sih ya, mencari tahu gitu ya apa artinya ini ya. Nah, dari situ akan menambah kosakata kita ya Ulin ya. Ya Pak. Kembali lagi ke kondisi sekarang ya. Kalau begitu Pak Guru akan memberikan tugas yang harus Ulin lakukan. Nah, yang pertama itu Ulin harus menemukan gaya belajar yang cocok. Ya. Tadi Ulin kan sudah sampaikan kalau Ulin tuh senang mendengar musik. Pak Guru rasa dengan cara mendengar itu ya dan melakukan itu berarti cara itu tuh yang Ulin bisa lakukan agar efektif dalam belajar bahasa Inggris, karena dalam bahasa Inggris kan ada listening, benar tidak? Iya. Nah, jadi dengarkan lalu coba catat gitu ya. Jadi gaya belajar itu dinamakan dengan auditory ya, artinya dengar dan lakukan ya. Kita baru berani mencoba, yang namanya mencoba itu trial and error ya. Ya coba bisa salah tapi coba lagi sampai nanti supaya kita bisa jadi lebih baik lah gitu ya. Lalu yang kedua Ulin harus lakukan itu membuat jadwal belajar ya. Hidup kita ini terpola Ulin ya. Contoh kalau kita sarapan pagi jam 7, maka dengan sendirinya tubuh kita itu akan merasa lapar di saat jam 7. Lalu siangnya jam 1 akan terasa lapar jam 1 dan seterusnya Ulin ya. Makanya kalau di dalam Islam itu waktu ibadah saja diatur ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu ada waktu-waktunya. Nah begitu juga kalau kita mau bisa bahasa Inggris ya kita harus membuat jadwalnya, polanya ya. Nah, lalu yang berikutnya dari apa yang sudah kita rencanakan atau kita jadwalkan itu kita harus jalani ya. Bisa mungkin itu ya, kalau geser-geser sedikit waktunya tidak apa ya, tapi jangan sampai tidak dilakukan. Prinsipnya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya Ulin ya. Ya Pak. Oke. Lalu yang berikutnya setiap ada tugas yang diberikan Ulin ya harus dikerjakan dengan penuh semangat ya. Berupaya gitu Ulinnya, jangan hanya dilepas malas tahu orang Flores bilangnya, jangan sampai seperti itu Ulinnya. Manusia diberi akal ini itu ya ada maksudnya ya, bagaimana caranya supaya bisa ya.
Kan bisa juga kalau mau mencari apa arti dari sebuah kosakata itu. Ulin punya HP tidak? Punya Pak. Itu kalau ada pulsa datanya, Ya, ada. ya manfaatkan itu Google Translate, Google terjemahan. Dari situ Ulin bisa juga ya belajar pakai cara itu. Nah, selain itu bisa belajar bersama teman ya yang punya minat, punya semangat. Nggak perlu yang pintar ya. Ya, Pak. Belajar dengan dia, membentuk kelompok belajar bahasa Inggris itu perlu. Atau memang kalau memang sudah ada di kelasnya Ulin harus mau gabung di situ, karena ini kan menjadi masalah atau hambatannya Ulin ya. Kalau dibiarkan saja nih terus menerus ini akan bahaya Ulin ya, karena bahasa Inggris ini sangat penting dalam kehidupan kita Ulin ya. Pak Guru kasih contoh, kalau Ulin mau bisa komputer aja itu menggunakan bahasa Inggris. Ulin punya cita-cita tidak? Punya Pak. Ulin mau jadi apa? Mau jadi tentara. Nah itu Ulin perlu tahu ya Ulin ya. Ulin kasih tahu kalau mau tes bahasa Inggris salah satu syaratnya administrasinya itu akan dinilai pelajaran bahasa Inggrisnya. Ya Ulin ya. Iya Pak. Bagus. Lalu kita harus memprioritaskan waktu belajar kita untuk bahasa Inggris ini Ulin ya. Pokoknya caranya bagaimana lah Ulin lakukan dan sebisa mungkin di mana saja gitu. Nah, contoh ya Ulin ya, di mana saja yang Pak Guru maksud saat ada di jalan raya. Nah, di situ kan ada rambu lalu lintas ya Ulin ya. Nah, di situ terkadang kan tulisannya ada tulisannya pakai bahasa Inggris ya Ulin. Iya. Tahu, traffic light. Iya. Iya. Nah, itu coba tuh Ulin artikan traffic light itu apa artinya. Ya. Dari iklan-iklan ya, contohnya iklan susu ya, Bebelak susu growth. Ya itu coba Ulin artikan ya, jadi di saat nonton pun tuh timbulkan rasa penasaran ya. Ya sehingga dari situ ya sedikit demi sedikit Pak Guru percaya Ulin akan bisa meningkat ya. Oke ya. Dari beberapa tugas yang Pak Guru berikan itu kira-kira tanggapan Ulin apa? Saya sangat terima kasih ya kepada Pak Guru yang telah memberikan semangat agar saya bisa belajar ya lebih semangat lagi ya Pak, lebih teratur lagi ya Pak dalam mengatur waktu atau belajar bersama atau mencari atau belajar bersama teman-teman ya Pak. Gitu. Teman-teman yang bagaimana itu? Belajar bersama teman-teman yang bagaimana? Teman-teman yang mempunyai kualitas atau yang benar-benar pintar, yang mengerti, semangat gitu ya. Minat, suka dia dengan bahasa Inggris ya. Pak. Jadi Pak Guru sampaikan ya, perlu itu ya, siapa teman kita itu akan mempengaruhi Ulin ya. Iya Pak. Itu mempengaruhi pribadi kita ke depannya ya. Iya Pak. Oke, kalau memang Ulin setuju dengan masukan atau solusi yang Pak Guru berikan, Pak Guru harapkan tidak hanya habis di sini saja ya, jadi hanya pemanis bibir, lip sync istilahnya ya, Ulin harus lakukan ya dalam kesehariannya, harus dibuktikan itu Ulin ya. Ya. Oke, dari kegiatan ini Pak Guru ingin tahu ya pemahaman atau pengetahuan baru apa yang bisa Ulin rasakan atau Ulin tangkap. Ada pengetahuan lainnya seperti tadi contoh ya, ini
belajar menggunakan musik ya Pak, ya bisa menjadi semangat untuk saya belajar. Tadi Bapak sebutkan juga mencari di Google atau ya kata-kata yang sulit apa bisa mencari di internet apa gitu ya Pak. Hanya itu aja. Ya Pak. Ya. Untuk membuat jadwalnya bagaimana? Ya itu saya akan lakukan ya Pak. Ya, saya akan membuat jadwal, mengatur waktu dan keseharian saya untuk belajar bahasa Inggris ya Pak. Oke, baik ya. Jadi eh, 2 poin ya ulinnya, yang ulin harus ingat baik-baik. Tidak hanya ingat, tapi harus lakukan. Ya. Ulinnya, yang pertama gaya belajarnya ulin ya. Harus sesuai supaya bisa meningkatkan pemahaman di dalam belajar bahasa Inggris ya. Ya Pak. Kesulitan-kesulitan ulin bisa teratasi dengan gaya belajar yang benar ya. Contohnya tadi kan ulin sendiri yang ngomongnya Ya, Pak. suka mendengarkan musik ya, yang mana mendengar itu juga bagian dari proses belajar bahasa Inggris, listening namanya ya. Jadi pakai gaya itu ulinnya. Lalu yang kedua, jadwal ini ya ulinnya ya. Kita sebagai umat muslim sholat ulinnya, Ya. jadi sholat ada jadwalnya, ulin harus lakukan itu ya, penjadwalan bahasa Inggris ya. Ya. Oke ya. Oke. Yang Pak Guru ingin tanyakan, bagaimana nih perasaan ulin setelah mengikuti konseling kali ini? Tadi kan rasa malas ulin berada di level atau tingkat 8 ya, cukup malas nih. Nah, setelah ulin mengikuti sesi konseling dengan Pak Guru, apa yang ulin rasakan? Sudah merasa apa ya, lega, semangat ya. Pak Guru sudah memberikan solusi untuk saya, arahan yang terbaik ya buat saya ya. Dari tingkatan-tingkatan yang tadi 1 sampai 10 saya memilih angka 8, sekarang saya sudah lega. Ya, dari skala yang sekarang ini dari skala 1 sampai 10 saya merasa saya sudah lega ya kan ya Pak. Saya memilih di angka 5 ya Pak. Berarti sudah rasa malasnya sudah berkurang ya, Ya, akhirnya. Benar nih. Ya benar Pak. Tidak merasa terpaksa ya? Ya tidak. Benar ya? Ya. Benar, Pak Guru bisa membantu. Ya Pak. Ya, Pak Guru senang ya pastinya. Kalau memang rasa lega itu memang sudah ada di dalam hati terutama ya. Dan ada pemahaman baru dari ulin ya. Nah, untuk kedepannya atau tindak lanjutnya ulinnya Ya Pak. ya, ulin boleh datang lagi ke sini ulinnya. Ya Pak. Sembari juga nanti Pak Guru akan tanya lagi di guru mata pelajaran ya, atau di wali kelas ya. Jangan marah ya ulin ya. Iya Pak. Karena Pak Guru ingin memantau benar seberapa komit sih ulin itu dalam menjalankan tugas yang Pak Guru berikan ya. Iya Pak. Karena ini kan menjadi kesepakatan kita ulin ya. Iya Pak. Oke. Supaya kegiatan kita lebih berkah ulinnya. Ya. Dan diridhoi oleh Allah. Kita sebagai makhluk yang beriman, kita tidak lupa untuk berterima kasih. Dan mari kita akhiri kegiatan kita dengan doa. Ya Pak. Biar Pak Guru yang pimpin ya. Ya Pak. Baik, mari kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur nikmatnya Allah. Ya Allah, semoga apa yang telah kami bicarakan hari ini segalanya mendapatkan ridho, dan kami mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma
wahyul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, terima kasih Ulin ya. Ya, Pak. Sama-sama.